Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih terus memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini di hari yang kelima, dengan harapan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita selaku umatnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Sehingga wajar ketika manusia banyak berbuat salah. Sehingga wajar ketika manusia banyak berbuat dosa. Karena memang dia adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah sayang kepada manusia. Jangan sampai dia meninggalkan alam dunia ini berlumuran salah, berlumuran dosa, dan berlumuran noda. Oleh karena itu, setiap 1 tahun sekali Allah telah menyiapkan waktu selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Allah jadikan sebagai sarana untuk penghapusan dan peleburan dosa. Maka kalau kita bisa analogikan, kalau boleh kita umpamakan, dosa itu ibarat sampah. Sementara bulan Ramadan itu ibarat tempat pembakaran sampah, dan puasa itu ibarat api yang menyala untuk membakar sampah-sampah itu. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan juga penuh pengharapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena puasa itu ibarat api, besar kecilnya api dalam hal menyala itu amat bergantung kepada banyak dan tidaknya kayu bakar yang kita kumpulkan. Semakin banyak kayu bakar kita tumpuk, maka akan makin besar api itu menyala. Dan semakin besar api menyala, maka akan semakin banyak dan cepatlah membakar sampah-sampah yang ada. Karena sampah dosa kita tentu amatlah banyak, maka apinya pun tentu harus besar kita nyalakan. Dan untuk membesarkan nyala api, maka kita harus mengumpulkan banyaknya kayu bakar. Lalu, apakah kayu bakar yang bisa menyalakan api puasa itu? Kayu bakar itu adalah ibadah-ibadah yang lain selain puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Baik itu ibadah tilawah Al-Quran, baik itu ibadah tarawih, ibadah infak dan sedekah, serta ibadah-ibadah lain yang menyertai ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah kita yang kita umpamakan sebagai kayu bakar dan puasa yang kita umpamakan sebagai api, semakin banyak ibadah lain menyertai, maka api puasa kita akan makin besar nyalanya. Dan semakin besar nyalanya api puasa,
akan makin banyak sampah-sampah dosa terbakar di tempat pembakaran yang memang telah Allah sediakan, yaitu tempat pembakaran yang namanya bulan Ramadan. Maka kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita jadikan sebagai sarana pembakaran sampah-sampah dosa kita. Dan semoga saja ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ketika datang tanggal 1 Syawal, mudah-mudahan kita termasuk kepada kelompok yang kata Rasulullah, kayaumin waladathu ummu, seperti di hari baru terlahir dari kandungan ibu kita, bersih dari salah, bersih dari dosa, bersih dari noda. Oleh karena itu pada hari ini, hari yang kelima, saya mengajak kepada pribadi, kepada keluarga dan kita semuanya, marilah kesempatan ini kita jadikan kesempatan yang sangat baik untuk melebur dosa dan salah kita di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah di bulan Ramadan ini. Dan juga kita berdoa semoga musibah corona, musibah COVID-19 yang menyertai ibadah kita, ibadah puasa kita tahun ini, semoga saja musibah itu cepat berlalu dan semarak ibadah di masjid-masjid dapat kita saksikan lagi dan dapat lebih ramai lagi seperti di tahun-tahun yang lalu. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.